Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati Widya, siswi kelas 12 Mandua Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai abah saya sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana pengalaman hidup beliau di masa pemerintahan Orde Baru. Melalui wawancara ini, selain untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah, saya berharap bisa mendapatkan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat pada masa itu langsung dari pelaku sejarah. Baik Abah, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya. Kita mulai wawancaranya ya. Oke, untuk yang pertama, Abah lahir tahun berapa dan sekarang usia Abah berapa? 96, sekarang udah 56 tahun. Waktu dulu Abah tinggal di daerah mana nih Bang? Situ Gunting, Bandung. Oh, Situ Gunting, Bantung ya. Oke. Nah, saat di zaman Orde Baru Abah sedang sekolah, bekerja atau keduanya Bang? Ya, sekolah ya, kerja ya. Jadi keduanya ya Bang, sekolah iya gitu ya. Lalu, apa kesulitan yang paling sering dirasakan pada masyarakat di zaman Orde Baru dulu Bang? Ya, kalau yang dari tahun 9 itu kesananya mah nggak tahu, tapi kalau ukuran yang kesini yang dari 91 apa kan baru mulai masuk ke kaca politik. Oh, Ya. politik. Oh iya ya. Dari tahun 91 itu baru penyoblosan pertama. Oh, penyeblosan pertama ya dari kalau nggak salah tanggal 5 Juli ya, 5 Juli. Ya betul. Oh, gitu ya, Bang. Ya, berarti apa sih kesulitan yang paling sering dirasakan, Bang, pada zaman itu? Kesulitan mungkin dari segi politik ataupun dari masyarakatnya yang dirasakan? Nggak, dari masyarakat mah pada enjoy semua, tapi kalau dari segi usaha itu paling gampang waktu itu order baru. Kenapa tuh Bang? Ya soalnya kalau order baru itu istilahnya rata gitu, jadi yang politik itu kan ke apa kali ini gitu kali Oh ya. umpetin. Oh, begitu ya. Kalau sekarang kan politik yang sekarang kan jauh berbeda. Jauh banget ya berbeda dengan Ya, zaman itu. zaman cuma usaha juga Kalau rata dari juga kalau dari segi ekonomi, Bang, negaranya baik-baik saja atau bagaimana? bagus. Kalau di tahun Orde Baru Pada zaman pemerintahan Soeharto ya? Iya. Tahun 91 aja itu udah bagus, terus maju lagi 96. Nah kalau waktu 96 itu pemerintahan Soeharto nggak nyampe sampai itu ya 98 itu udah kena moneter. Oh iya ya. 97 98 kena moneter. Tapi kalau apa namanya kerja masih lancar, tapi kalau selain dari itu ya, itu aja politiknya. Gitu ya. Oke. Kalau soal sekolah, seperti apa pendidikan pada zaman itu atau baik-baik saja? Ya bagus, soalnya apa sekolahnya kan umur 8 tahun Oh iya. sampai kelas 6 SD. Abah di zaman itu abah di sekolah. Oke baik. Kalau waktu di zaman Orde Baru itu kan presidennya itu Soeharto ya. Nah, bagaimana pandangan abah mengenai sistem pemerintahannya dibandingkan sistem pemerintahan yang sekarang? Oh, lebih bagus yang zaman dulu, soalnya nggak lancar gitu, nggak bisa dipet. Kalau yang sekarang kan terbuka bebas. Oh iya iya. Oh, begitu ya, Bang. Jadi menurut abah lebih bagusan di zaman Soeharto ya? Ya, pas zaman Orde Baru. Nah, kalau dibandingkan mana yang menurut abah lebih sulit hidup di zaman dulu atau hidup di zaman sekarang, Bang? Ya, khususnya zaman sekarang, Paling sulit ya menurut abah? soalnya dari lowongan kerja aja udah susah. Kalau Susah sekarang ya, kalau dulu mah ya lowongan kerja lancar, Oh, ekonomi lancar. Kalau sekarang bingung atasannya. ya begitu ya, mengerti. Baik, apa pesan abang untuk kami sebagai generasi muda agar lebih menghargai sejarah? Kan biasanya anak zaman sekarang tuh cuma suka lupa Bang mengenai ya, sejarah, mengenai
peran-peran sejarah pada waktu itu? Ya kalau cerita mah saudara yang zaman dulu waktu Bung Karno, ya itu kan masa sulitnya itu. Bung Karno. Nah, Bung Karno kan masa-masa sulit. Oh iya. Udah tahun 1955 baru Pak Harto. 65 itu krisis ini ke zaman penjajahan dulu sama kita ini. Oh iya, PKI. Nah, pesannya Bang, pesan untuk generasi muda sekarang. Ya kalau sekarang mah harusnya generasi muda itu harus tahu dan paham Ya. politik-politik yang zaman sekarang itu lain dengan yang dulu. Jadi harus Lebih giat daripada dulu. harus menghargai perjuangan para pahlawan dulu ya Bang. Ya, baik Abah, terima kasih atas waktu dan cerita yang sudah Abah berikan terhadap saya. Dari wawancara ini, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pemahaman tentang bagaimana kehidupan masyarakat di masa pemerintahan Orde Baru, dan semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi teman-teman dan pembaca yang ingin lebih memahami sejarah secara langsung dari pelaku zamannya. Terima kasih Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.